Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, ini sebelum saya mengupas ataupun memberikan pandangan apa yang ada di market ini sesuai dengan apa yang saya yakini dan yang saya terapkan pada entry-nya untuk trading. Saya akan memberikan contoh seperti apa yang ditanyakan sama rekan-rekan dan teman-teman itu di sini. Nah, di sini salah satunya ada yang menanyakan tentang BTC. Ini Mas Ahmad ya. Nah, ini menanyakan BTC daily uptrend membuat candle reversal. Lalu H4 berlaku candlestick arah kuku B. Hari ini nunggu entry malu di H4. Nah, ini udah benar ya, sudah benar, akan tetapi perlu ditambahkan sampai MHV karena H4 apabila re-entry pada daily berpotensi ataupun peluang besar akan sampai ke low BB yaitu MHV, membentuk MHV. Nah, ini di sini saya jawab menggunakan H1 dan saya tidak minta untuk entry sell atau apa ya. Ini ya, ini jawaban saya. Jika ingin buy, riskan H1 di double extreme. Nah, ini di atas double extreme. Selanjutnya saya kasih keterangan kalau mau buy H4 di MHV atau malo. Nah, ini yang benar seperti ini. Jadi menunggunya nanti di malo ataupun MHV. Jadi besar potensi ataupun 90% akan ke low BB. Nah, di sini di atas ini ada double extreme. Maknanya kenaikan ini tinggal menunggu valid saja, bisa di entry sell karena double extreme ini akan mematikan pergerakan H4. H4 pasti akan MHV. Nah, selanjutnya kita akan cek kebenarannya. Kenapa market ini bisa dipelajari seperti itu? Nah, ini daily-nya, maka saya akan membuka apa yang saya sampaikan di sana. Dia satu. Nah, ini persis saya nggak apa-apain karena saya nggak ada entry BTC. Saat libur saya akan mempelajari bagaimana sistem ini berjalan. Nah, di sini nampak terjadi ekstrim ya, double ekstrim seperti yang saya sampaikan di grup. Nah, kenaikan ini hanya tinggal menunggu valid saja, tinggal menunggu close candle boleh di entry sell. Jadi double ekstrim pada H1 ini H4 nya tidak perlu menunggu ekstrim, MHV boleh entry sell. Selanjutnya apabila ingin buy, kan yang dicari tadi entry buy ya, wajib menunggu di MHV. Kita akan lihat apa yang terjadi di H4. Ini contoh mudahnya saja. Jadi mana yang melakukan re-entry, disitulah kita tunggu. Nah, ini garis yang atas ini kan H1, ekstrimnya H1 ya, ekstrim. Terus di mapping itu kita pindah ke H4. Apa yang berlaku di sini? Nah, kan ini kenaikannya itu hanya retest saja. Nah, ini ekstrim, ini yang wajib divalidkan. Ini retest ke atas tidak mampu, tinggal kasih garis di retest kedua, tidak mampu maka boleh entry sell. Nah, ini selanjutnya H4, ini MHV, jadi boleh entry pas kejadian MHV di sini. Nah, close candle MHV, candle kedua langsung entry. Nah, ini sudah rumus ataupun nanti bisa diulas ke berikutnya. Nah, ini bisa berikan garis seperti ini. Nah, ini MHV, ini boleh di entry. Ini cara mengetahui potensi mencari B re-entry-nya dari daily. H4 wajib MHV atau ekstrim boleh entry. Jadi ini kalau dilihat di H1 ini ekstrim. Nah, kan? Jadi sudah bisa terbaca terlebih dahulu. Lebih dulu kita membacanya. Nah, selanjutnya saya akan mengupas sedikit pengalaman tentang trading saya ya. Jadi market ini dibentuk atas dasar permohonan ya. Ada pemohon yang ingin membuat bagaimana perdagangan dunia ini bisa dijadikan
program atau sistem baku yang mana semua negara ataupun semua yang melakukan perdagangan bisa melihatnya. Maka dibuatlah pelaksana ya. Pelaksana yang membuatnya adalah pelaksana, anggap saja IT ya. Pemohonnya adalah sebagai presiden perdagangan. Contoh mudahnya seperti itu. Jadi hanya apa yang diminta oleh pemohonlah yang dibuat. Contoh saya hanya memberikan seperti ini saja. Nah, ini agar mudahnya. Ini yang dapat saya pelajari itu di sini. Ini ada pemohon, maka akan ada pelaksana. Meminta dibuatkan sistem atau program perdagangan. Selanjutnya pelaksana akan mengajukan ini. Programnya seperti apa? Ini program ini simbol ya, jadi katakan simbol. Selanjutnya yang kedua ini sistem. Nah, sistem ini pergerakannya mau seperti apa? Cara bekerjanya meliputi semua. Selanjutnya yang ketiga ini adalah pembatas. Apabila ini sistem, maka harus ada pembatas atas dan bawah. Karena kalau nggak ada pembatas, begitu jalan naik dia nggak akan berhenti. Maka perlu adanya pembatas ataupun pembatas di tengah. Selanjutnya wajib ada jadwal on off. Ini wajib ada. Selanjutnya yang kelima ini jadwal lain-lain. Nah, di dalam market ini ada apa saja gitu ya, dalam jadwal hari Senin sampai Jumat itu apa saja yang ada di market ini. Nah, selanjutnya saya akan mengupasnya satu persatu. Ini contoh mudah. Ini apabila yang sepemikiran boleh menyimak, apabila tidak boleh di skip saja. Jadi ini cara saya entry ini seperti ini. Bagaimana kita tahu bahwa di sini ada double ekstrim? Selanjutnya saya asumsikan di sini H1 sudah double ekstrim. Kalau mau band nunggu MHV-nya H4. Sedangkan candle masih di sini. Perjalanan H4 masih jauh gitu. Jadi kita bisa entry sell karena ini kan double ekstrim. H4 MHV boleh di sell. Nah, dari mana kita tahu ini? Jadi saya menganggapnya ini adalah program yang sudah dibuat sistem. Contoh saya akan menggambarkannya seperti ini saja. Saya hapus. Ketika program dibuat, ini hanya menampilkan ini saja, candle merah dan candle hijau. Maknanya apabila untuk membeli ini simbolnya adalah hijau, untuk menjual simbolnya merah. Ini program sebelum dibentuk menjadi sistem. Selanjutnya cara kerjanya seperti apa gitu ya. Ini akan menjadi sistem. Baru menjadi sistem. Cara kerjanya apabila beli maka pergerakannya naik, apabila sell pergerakannya turun dengan simbol ini, turun merah, kenaikan hijau itu. Ini sistem. Selanjutnya setelah pergerakan ke atas dan ke bawah selesai ya, ke atas ke bawah ini sudah jadi pembentukan program, sistem sudah mulai jalan. Selanjutnya wajib ada batas atas dan batas bawah. Sebagai pembatasnya apa? Ada Bollinger Band ini sebagai pembatas yang mengawal pergerakan market. Atas top BB, bawah low BB, tengah middle BB. Jadi inilah yang mengawal pergerakan market. Baru bisa bergerak. Apabila ke atas melebihi batas atas harus kembali ke tengah, apabila kelewat tengah harus kembali ke bawah. Ini wajib ada pembatas. Ini logika gampang. Apabila masuk logika, masuk akal, oke gitu. Saya itu mempelajari ini hanya dengan logika mudahnya saja, tidak mencari yang aneh-aneh. Selanjutnya, apabila sudah ada pembatas, maka program ini akan jalan. Nah, lanjut seperti yang saya tulis di sini. Apabila ada pembatas, ini adalah perlengkapan. Yang melengkapi semuanya adalah pembatas. Sudah ada pembatas, maka akan ada jadwal. Ini jam pengoperasiannya itu mau seperti apa, on off-nya mau jam berapa. Nah, dalam market ini dibuat 3 sesi. Open market itu pagi, siang,
malam gitu ya, lebih mudahnya seperti itu. Nanti jamnya teman-teman dan rekan-rekan bisa browsing. Maka ini akan berjalan sendiri. Ini botnya, ini bisa dikatakan robot. Dia akan bergerak sendiri tanpa capek. Kita yang capek apabila kita melihatnya terus-terusan. Mata kita lelah. Ini nggak punya capek, nggak punya pegel dan linu, itu nggak ada market ini. Dia akan berjalan dengan sendirinya dan ini tidak ada yang bisa mengendalikan. Ini nggak mungkin di reset. Lanjutnya di sini ada jadwal lain-lain news ataupun fundamental. Nah, di dalam pergerakan satu minggu itu ada 5 hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini akan dibagi beberapa waktu. Contoh, akan rilis USD itu jadwalnya jam berapa saja, rilis euro itu jam berapa aja, hari apa aja, itu semua akan diinput ke dalam market ini semua diinput, udah dibuat jadwal semua, jadwal on off ada, jadwal semua macam jadwal masuk ke sini semua sesuai pemohon. Saya maunya seperti ini akan diinput ke dalam sini semua. Setelah jadi, maka saat open market ini akan menimbulkan gejolak. Maka news inilah yang jadi kita bingung sebenarnya mau kemana. News inilah, karena news ini semuanya sudah diprogram di sini, jadwalnya sudah ada di sini, schedule-nya itu sudah ada. Hari Senin schedule-nya rilis newsnya atau rilis USD jam sekian, jam itu udah ada semua, sudah dibuat semua. Dalam 1 bulan nanti ada acara ini, semua udah dibentuk di sini semua, sudah dischedulekan. Selanjutnya ada berita, pasti ada koran berita. Nah, ini mudahnya seperti itu. Ada berita pasti ada koran berita, maka ini yang menyebar luaskan ke media. Ini fundamentalnya koran. Jadi ini cara mudahnya saja. Apabila nggak yakin ya mau memakainya silahkan, ini boleh, ini hanya pendapat saya. Apabila ingin mempelajari mudah. Selanjutnya untuk indikator ini adalah tambahan. MA50 ini tambahannya. Jadi saya akan katakan yang bisa mengoperasikan ini secara otomatis itu detik waktu, jam, bukan tali-tali ini. Tali-tali ini tidak bisa mengendalikan. Yang bisa mengkonfirmasi ketika sistem-sistem ini atau jadwal-jadwal ini akan berlaku itu detik waktu. Ketika contoh kemarin pada gold kita tahu standby di M30, selanjutnya tunggu 3 candle, ini sama akan berlaku di sini. Contoh di sini. Di sini candle tidak mampu ke atas melewati mid BB MA5 10. Ini bisa berlaku 3 candle. Retest ke atas 3 candle. Ketika nggak mampu melewati MA5 10 mid BB, ada satu tali yang nggak bisa dilewati, terjun dia 3 candle. Nah, ini sistem yang mana bisa kita pelajari. Apabila bukan sistem, kita nggak akan pernah bisa mempelajari. Dari mana saya bisa mendapatkan di sini double extreme, tinggal tarik garis, tungguin H4 close, entry sell, aman sudah. Pasti yang terjadi di H4 itu MHV. Ini pasti itu, mau di pair apapun sama, berlakunya sama. Ini sudah bisa dipelajari. Ini contoh teknik-teknik mudah. Makanya saya nggak pernah memberikan angka sama sekali, itu karena dasarnya sama. Jadi apa yang ada pada market ini sudah diprogram seperti ini, semua sudah masuk. Schedule news apa itu sudah ada di sini. Dia nggak akan bergerak. Contoh pada pairnya gold kemarin, seharian sideway begitu open market langsung jalan. Jadi yang mengkonfirmasi itu detik waktu, jam, dimana jam itu close, itu yang mengkonfirmasi, bukan tali-tali ini. Ini alat bantu ya, yang baku yang mana akan dikembalikan kemana. MA ini tambahan, MA50 ini tambahan. Jadi perhatikan yang baku yang mana.
MA5 10 ini tambahan dari Bollinger Band, makanya menjadi BBMA. Nah, ini sebagai rambu-rambu ini sangat bagus sekali apabila kita bisa membaca. Jadi mempelajari BBMA ini tidaklah perlu buru-buru, ini butuh waktu. Andai kata saya bisa mengajarkan tanpa penjelasan mungkin setengah jam, 1 jam selesai, tapi yang menyimaknya yang bingung. Karena ini teknik entry, terus hasilnya dihitung mau seperti apa, ini wajib didetailkan. Ini jangan hanya nonton video shot, terus nonton video sekali menganggap sudah bisa. Enggak seperti itu. Ini saya mempelajari ini cukup lama dan cukup rumit. Mesti mendetailkan satu persatu. MHV yang valid itu seperti apa. Misal seperti ini valid. Itu kita wajib mendetailkan satu persatu. Ini contoh saja. Jadi apa yang ada di market ini adalah program sudah menjadi sistem, maka menjadi acuan peraturan perdagangan dunia yang sudah disetujui dan legal. Apabila tidak legal, Anda trading, Anda ditangkap polisi. Nah, ini jadi legal. Inilah yang ada di market sini. Setelah ini diinput masuk ke dalam market, maka kita tinggal mengikutinya saja. Re-entry H4, tunggu di H4. Re-entry daily, tunggu di daily. Re-entry H1, tunggu di H1. Itu re-entry. Cara mencari entry. Apabila dipindahkan time frame, maka itu adalah scalpingan. Ini saya sering wanti-wanti. Nah, ini cara saya mencari entry dan mencari profit tambahan. Saya yakin apabila teman-teman mau sabar dan menggunakan indikator BBMA dengan aturan BBMA triple S, insya Allah akan menghasilkan profit tambahan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.